Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gentayangan, jumpa lagi dengan gue Omadi di channel favorit kita Gentayangan. Apa kabar Sobat Gentayangan hari ini? Gue harap lo dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, sehingga lo bisa menjalankan aktivitas lo dengan prima. Dan sekarang, siapin diri lo untuk merinding. Sobat Gentayangan, di episode kali ini gue mau ceritain pengalaman gue di NTT ya. Karena ini memang ada rangkaian cerita. Sebenarnya ada rangkaian cerita dengan episode sebelumnya. Kalau lo nonton episode sebelumnya atau ada yang belum nonton, lo bisa nanti cek di deskripsi, kita akan tampilin linknya ya. Di episode sebelumnya cerita gue adalah pada saat gue pergi mancing, kemudian gue ketemu dengan seorang bapak yang misterius, dan puncaknya adalah tiba-tiba ada arus yang besar gitu ya. Terus perahu yang gue naikin itu terbalik gitu ya, dan gue kecebur ke laut. Nah, sebenarnya sebelum kejadian itu ada kejadian sebelumnya gitu ya. Jadi memang di hari itu, di hari yang sama ya, gue sudah start untuk mancing itu dari pagi sebenarnya ya, sekitar jam 10, jam 11-an gitu ya. Nah, sebenarnya di hari itu tuh kita memang memancing di salah satu spot yang lain gitu ya. Nah, pada saat kita memancing di sana ternyata nggak ada ikan. Nah, ini yang mau gue ceritain adalah sebenarnya di hari itu gue itu sudah 3 kali mau celaka gitu ya. Yang ketiga adalah di episode terakhir yang perahu gue terbalik itu gitu ya. Nah, gue mau cerita kali ini yang pertama adalah pada saat gue mancing di spot yang pertama ya. Memang itu sekitar jam 10, jam 11 pagi. Jadi kita mancing di pinggir pantai ya. Kita mancing di pinggir pantai, bukan di tempat perahu gue yang terbalik itu, bukan. Di yang pertama spotnya itu jadi itu pinggir pantai, tapi itu ada tebing sedikit, jadi kita harus turun. Nah, gue harus turun ke situ bersama teman-teman gue yang 4 orang ini. Jadi gue memang menuruni tebing itu sedikit gitu ya. Nah, karena tebing itu ada jarak sedikit antara tebing satu ke tebing yang satunya gitu ya. Jadi gue harus agak loncat sedikit ke situ. Pada saat gue turun ke tebing, menuruni tebing itu memang nggak ada masalah. Gue turun, kemudian kita semua turun dan kita mancing. Ketika kita rasa mancing sudah 1 jam, ternyata nggak ada ikan, sob. Gitu ya. Jadi kita pikir udahlah, kita pindah aja, kita cari spot yang lain, gitu ya. Nah, spotnya ini akhirnya gue menuju ke pantai yang tempat perahu gue terbalik itu. Nah, tapi dari awal ini memang gue udah diintai celaka sih, gue udah dikejar celaka gitu ya. Nah, pada saat gue dan teman-teman gue merasa bahwa di situ nggak ada ikan, gitu ya. Terus kita naik lagi tebing, kita mau pindah kan. Begitu gue naikin tebing, gue orang terakhir yang naik tebing. Ya. Gue naik ke tebing lagi, kemudian begitu gue mau loncat ke tebing yang satunya, karena memang kita harus loncat gitu ya. Gue hampir terpeleset, sob. Jadi ada tebing sama tebing itu ada celah sedikit gitu ya. Begitu gue loncat, gue hampir terpeleset. Untung di situ ada satu pohon besar yang dahannya gue masih bisa pegang gitu ya. Nah, begitu gue loncat, gue hampir terpeleset, gue pegang dahan itu, langsung temen gue tolong gitu ya. Itu yang pertama gue diintai celaka di hari itu. Nah, ketika gue selamat gitu ya dari hampir celaka gue tadi, kemudian kita pindah spot.
Nah karena kita bawa mobil, spot yang tempat perahu gue terbalik itu dari spot yang pertama ini memang agak jauh, jadi kita harus isi bensin dulu gitu ya. Nah ini gue mau celaka yang kedua sob. Begitu gue masuk pom bensin ya, gue ngantri kan, karena di depan ada 2 mobil yang sedang isi bensin. Mobil gue yang ketiga, mobil yang gue naikin yang ketiga. Mobil yang pertama yang di depan yang sedang isi sudah selesai, kemudian ada mobil yang di belakangnya. Begitu mobil kedua ini sudah selesai, mobil gue masuk untuk isi bensin gitu ya. Nah gue juga dalam keadaan itu gue nggak sadar gitu loh. Gue nggak sadar sama sekali. Jadi pada saat mobil gue berhenti persis di depan box bensin itu, lu tau apa yang gue lakukan sob? Gue benar-benar nggak sadar sob. Pada saat itu gue bakar rokok sob di mobil sob. Dan gue nggak sadar sama sekali, rokoknya sempat nyala sob. Rokoknya tuh nyala, jadi gue pakai korek, gue pakai pemantik gitu ya. Rokok itu sudah nyala. Dan yang gue herannya, temen gue pun diem aja, nggak ngebilangin bahwa ini pom bensin segala macam. Dan orang yang petugas yang isi bensinnya pun nggak sadar gitu ya. Gue nggak tahu juga sih apakah dia itu tahu gue bakar atau enggak gitu ya. Maksudnya orang-orang yang di sekitar situ lah gitu ya. Dan gue tuh memang bener-bener bakar rokok di pom bensin sob. Dan syukur alhamdulillah pada saat itu gue masih tersadar bahwa gue melakukan kesalahan yang fatal. Begitu gue sadar bahwa rokok gue udah menyala dan gue barusan nyalain rokok di pom bensin, gue langsung matiin itu rokok dalam saat itu juga. Gue langsung matiin rokoknya dan gue langsung diem, seakan-akan tuh gue gila, apa yang baru gue lakukan gitu. Gue bakar rokok di pom bensin, gila. Itu kali 2 gue mau kecelakaan hari itu sob. Nah setelah kejadian itu baru gue menuju ke spot yang berikutnya, yaitu pantai atau laut tempat gue mancing ketika tempat perahu gue terbalik yang gue ceritain di episode sebelumnya. Jadi gue pribadi pernah ngalamin satu hari gue diincar, kalau boleh gue bilang sih celaka ya. Dan kecelakaan itu bisa berujung maut sebenarnya. Ya kan, lu bayangin aja gue hampir jatuh, lompat dari tebing, kemudian gue bakar rokok di pom bensin. Yang ketiga puncaknya adalah perahu gue terbalik di laut tempat gue mancing. Dan sebenarnya ini ada rangkaian di mana kalau lo udah nonton episode sebelumnya, itu yang punya perahu, gue udah cerita sempat bilang bahwa memang dia merasa ada yang aneh sama gue gitu ya. Dan sayang dia nggak mau bilang apa gitu, tapi gue yakin dia tahu sesuatu gitu. Nah ini sih cerita yang belum gue ceritain di episode di episode sebelumnya. Jadi gue juga mau coba ya mungkin ada sobat gentayangan yang pernah ngalamin juga dalam satu hari atau dalam satu waktu tertentu, kalian pernah diintai maut atau diintai celaka atau ya diintai malapetaka gitu. Dan itu pernah gue alami pada saat gue di NTT. Itu aja cerita gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.